Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk lagi nih ke Liga 1. Kemarin kita sempat berhenti juga ya di hampir 11 harian ya, karena kita mendukung timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, kembali ya, Liga 1 akan digulirkan di pekan keempat ini dan 18 tim akan saling bahu-membahu dan saling baku hantam nih untuk kembali melanjutkan mimpi mereka mencapai gelar juara Liga 1 musim ini. Nah, salah satu laga yang seru di pekan keempat ini adalah pertandingan duel El Clasico. Ya, El Clasico mungkin sejatinya inilah El Clasico sejati antara PSM Makassar kontra Persib Bandung. Dua tim yang sudah dibilang tim yang tertua mungkin di Indonesia, salah satu tim tertua di Indonesia. Nah, menariknya lagi, laga ini mungkin akan mempertemukan dua juara. Juara musim kemarin Persib Bandung yang akan menjumpa juara musim sebelumnya ya. Nah, ini pertarungan yang sungguh luar biasa. Lagi pula, dua tim ini sekarang ini berada atau tengah bersaing di papan atas. PSM Makassar, wow, ini luar biasa musim ini ya, sebagai pemuncak klasemen sementara Persib ya agak sedikit terseok-seok. Nah, makanya kita akan bahas saja seperti apa sih persiapan kedua tim ini menjelang laga pekan keempat ini, dan ada pemain siapa yang akan absen di laga ini, kita akan cari tahu sama-sama ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah sebuah persiapan kedua tim ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga pekan keempat Liga 1 2024-2025 antara PSM Makassar kontra Persib Bandung. Liga 1 kembali bergulir. 18 tim Liga 1 akan kembali baku hantam dalam memperebutkan posisi puncak musim ini. Salah satu laga yang akan sangat seru adalah duel dua tim tua tanah air. Yang satu lahir di tahun 1915 dan yang satu lahir di tahun 1919. Maka duel ini layak disebut The Real Indonesia El Clasico antara PSM Makassar kontra Persib Bandung. Sebelum kita bahas persiapan dua tim ini, yuk kita intip serba-serbi dan perjalanan dua tim ini sebelum ke pekan 4 ini. Yang pertama adalah duel juara. Ya, ini duel juara antara juara Liga 1 musim 2022-2023 PSM Makassar yang akan menjamu juara Liga 1 2023-2024 Persib Bandung. Yang kedua, dua tim ini nggak pernah akur. Hingga saat ini kami pun nggak pernah tahu apa penyebabnya, sehingga sampai sekarang PSM ini punya aturan pemain PSM yang membela PSM itu dilarang ke Persib dulu sebelum ke klub lain. Entah, kami pun nggak tahu alasan sebenarnya nih. Yang ketiga, saling mengalahkan. Sejak 2017, dua tim ini tuh kalau bertemu ya saling mengalahkan. Persib tuh biasanya ngalahin PSM di kandang Persib, sementara PSM ngalahin Persib dia di kandang PSM. Dan di 5 pertemuan terakhir justru agak sulit nih Persib nih melawan PSM nih. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir Persib itu baru sekali menang atas PSM, yakni di tahun 2022 lalu ya. Pertemuan terakhir dua tim ini tuh terjadi kemarin ya di Piala Presiden. Kala itu Persib mampu menumbangkan PSM dengan skor 2-0. Tapi itu nggak bisa jadi acuan sebab pramusim itu ya beda dengan di Liga. Sebelum ke laga ini PSM itu raih hasil sempurna di 3 laga dengan raihan 9 poin alias menang terus ya. Yakni menang 3-0 atas Persis Solo, menang 1-2 atas PSBS, dan menang 3-1 atas Dewa United. Sementara Persib di 3 laga terakhir baru 1 kali rasakan kemenangan, yakni saat lawan PSBS Biak, yakni 4-1 ya. Habis itu justru imbang 2 kali, 2-2 lawan Dewa United dan 1-1 lawan Arema FC. Jadi ya meskipun dua tim ini disebutnya dua tim yang belum terkalahkan di 3 laga, tapi kan tetap aja poinnya beda cuy. Apalagi saat ini PSM itu bermarkas di Stadion Batakan yang notabene cukup angker ya buat lawan-lawan PSM. Statistik musim lalu PSM main di stadion ini tuh kemenangannya tuh 75%. Sementara berbanding terbalik dengan Persib nih. Ketika main di stadion ini agak sulit Persib buat menang. Musim lalu Persib ini 2 kali bermain di stadion ini ya. Yakni waktu itu
imbang ya, imbang 1-1 lawan Barito dan imbang 1-1 juga lawan Borneo FC. Selain faktor kandang yakni Stadion Batak nih akan menjadi keunggulan tersendiri bagi PSM, juga masalah mental nih. Mental dua tim ini agak berbeda ya. PSM mungkin mentalnya agak tinggi sekarang karena 3 laga menang beruntun nih, sementara Persib sebagai juara bertahan ini terbebani karena 2 laga terakhir ini belum meraih kemenangan. Nah, apakah ini mampu dimanfaatkan oleh PSM atau justru Persib yang akan menghantam balik dan menghancurkan mental dari PSM? Akan menarik ya laga ini. Nah, sekarang kita intip aja yuk persiapan kedua tim ini. Di kubu PSM Makassar, pemuncak klasemen sementara Liga 1 ini lagi dilanda krisis pemain jelang lawan Persib. Reza Arya dan M. Arfan ini dipastikan menepi cukup lama lantaran cedera. Lalu juga Tito Okello yang dipanggil ke timnas Sudan Selatan. Sementara Adilson Silva justru lagi ngambek nih dan nggak tahu keberadaannya. Udah beberapa hari nih nggak kelihatan nih di latihannya PSM Makassar. Inilah salah satu alasan kenapa Bernardo Tavares ini tuh nggak yakin PSM akan juara musim ini. Sebab ya banyak banget masalah yang ada di tubuh PSM. Selain masalah tunggakan gaji yang masih ada sampai sekarang, lalu juga masalah finansial dan juga fasilitas yang kabarnya sih nggak mumpuni juga. Jadi PSM ini ya memang agak kesulitan. Makanya Bernardo Tavares ini nggak yakin kalau PSM Makassar bisa juara musim ini dengan berbagai masalah dan juga kekurangan yang ada di PSM saat ini. Tapi justru tim yang seperti ini akan berbahaya loh di liga. Kenapa demikian? Sekarang gini deh, PSM ini kan lagi kesulitan ekonomi nih. Gaji pemain kan masih ditunggak ya, otomatis cuma kemenangan yang bisa diharapkan. Sebab kalau menang pasti dapat duit gede dong. Ini bisa sedikit nutupi nih soal keuangan PSM lah. Jadi tim manapun yang akan lawan PSM ya harus hati-hati, sebab ya yang diincar PSM itu bukan masalah permainannya sih, tapi masalah kemenangannya yang otomatis akan menghasilkan duit. Sebab ya kita sama-sama tahu lah, yang namanya manusia itu kalau urusannya udah perut sama duit, apapun akan dilakukan. Menghadapi Persib Bandung, Bernardo Tavares mengaku nggak mudah ngalahin Persib sebab menurut Tavares Persib itu tim yang kuat segalanya, kuat duit, kuat finansial, kuat juga dalam hal urusan koneksi. Makanya musim lalu bisa juara, itu kata Tavares. Tavares mengaku andai saja PSM ini punya finansial sekuat Persib, maka gelar apapun akan berani Tavares berikan buat PSM. Usai memperbarui lisensi kepelatihannya, Tavares ini memang seperti memiliki senjata baru ya dalam racikannya. Ini terbukti di 3 laga terakhir. Tavares ini seolah selalu bisa menemukan kunci ketika PSM ini deadlock alias susah cetak gol. Makanya dengan kenyataan seperti ini, Persib jelas harus waspada menghadapi PSM. Tavares mengaku persiapan yang cukup lama atau libur yang cukup lama ini sedikit membantu kebugaran para pemain PSM sehingga akan dengan mudah meracik strategi menghadapi pekan keempat dan selanjutnya. Mungkin seperti inilah formasi yang akan dipakai Bernardo Tavares saat menghadapi Persib Bandung ya. Di bawah Mistar ditempati oleh Hilman Syah. Trio center back ini kemungkinan akan diisi oleh Syahrul Lasinari, Yuran Fernandes, dan Aloisio Neto. 4 gelandang di tengah ini ada Victor Luis, ada Akbar Tanjung, Ananda Raihan, dan Latir Fail. Sementara 3 di depan ini ada Adilson Silva, Reza Pratama, dan juga Nermin Haljeta. Sementara di kubu Persib Bandung, ini sih kayak lagunya Ikke Nurjanah nih, Terlena. Ya, mungkin inilah kata yang tepat menggambarkan kondisi skuad Persib saat ini. Usai juara Liga 1 dan diguyur bonus puluhan juta, lalu di turnamen pramusim pun gak ada target ya, membuat tim ini seolah terlena dengan segudang kelonggaran dan kemewahan yang diberikan oleh manajemen Persib.
Dengan segala kemewahan dan kelonggaran inilah akhirnya menimbulkan konflik internal. Kenapa demikian? Sebab ada memang sebagian pemain Persib yang tujuannya memang mati-matian berjuang demi Persib. Tapi jangan salah loh, ada juga sebagian pemain Persib yang cuma main asal-asalan yang penting dapat gaji. Ada loh, ini fakta loh di Persib. Jadi istilahnya gini, yang mati-matian kerja, yang mati-matian ngebangun Persib gajinya malah kecil. Sementara yang cuma main-main, yang ngarepin gaji doang gajinya lebih gede. Makanya ini yang menimbulkan konflik di Persib. Kalau dibilang kenapa Persib ini di 3 laga ini seolah agak turun, karena alasannya ini karena banyak pemain yang keluar dan banyak pemain baru, ini nggak masuk akal juga. Kenapa demikian? Kalau dibilang belum menyatu permainan, PSM ternyata tuh bisa kok. Per PSM itu banyak loh pemain yang keluar, tapi bisa menang terus 3 laga. Apa artinya? Bukan masalah belum adaptasi atau apa pemain baru loh ya, ada masalah memang. Ditambah beberapa pemain inti tiba-tiba cedera. Ada yang beneran cedera, ada yang ya cedera-cederaan lah. Kalau Febri sih udah pasti cedera ya. Ini udah mulai Beckham, DDS, Maklok, lalu juga Rezaldi dan lain-lain. Sekarang kita urutkan deh ya. Beckham Putra nih, semenjak dia ini dilarang untuk ke Eropa kemarin ya, itu tiba-tiba ya gampang cedera ya. Lalu David Da Silva, kami juga nggak tahu nih kenapa masalahnya David Da Silva tiba-tiba ada cedera aneh seperti itu. Rezaldi Hanusa nggak sembuh-sembuh juga. Rian Kurnia hilang-hilang mulu di latihan. Lalu Maklok malah lebih serius atau lebih sibuk ngurusin bisnisnya. Gustavo Franca malah ribut sama Irianto. Ini kan kompleks banget loh penyakit di dalam tubuh internal Persib Bandung. Coba kalian sadari deh. Sekarang ditambah lagi Dimas Derajat ini belum tentu bisa langsung main loh ya setelah pulang dari timnas. Kalau Dimas Derajat nggak bisa langsung main dan DDS pun nggak atau belum pulih, apa nggak pusing tuh Boyan Hodak? Siapa yang mau ditaruh di depan? Mailson. Mailson ngejar bola aja teu daek maneh nama. Ya emang kompleks sih permasalahan Persib. Kocijan ngap-ngapan mulu. Tiron Delpino keasikan nyerang. Di lini tengah Dado kakalabakan sorangan. Di belakang Nick Kuipers ngamuk-ngamuk nggak ada yang bantuin. Kompleks kan masalah Persib. Dan yang lebih lucu lagi buat kami, 4 pelatih Persib saat ini tuh semuanya basicnya adalah back lo ya. Boyan Hodak, Igor Tolik, Ahmad Juprianto, Yaya Sunaria itu mantan back semua. Tapi kenapa di 3 laga Persib selalu kebobolan? Tanda tanya yang besar tuh. Menghadapi PSM Makassar, meskipun Boyan Hodak mengaku stamina dan fisik para pemain Persib sudah mulai meningkat, tapi absennya beberapa pemain pilar utama, terutama lini depan, ini membuat Boyan Hodak sedikit pusing juga ya. DDS belum jelas nih kondisinya. Dimas Derajat belum tentu bisa pulang langsung dan bisa main langsung ya. Inilah yang harus segera diatasi oleh staf pelatih dan manajemen Persib. Skuad yang jomplang antara pemain inti dan cadangan ini harus segera dibenahi. Persib nggak bisa seperti ini, apalagi bertarung di ACL 2. Hancur lebur urusannya. Tapi ya udahlah ya, kita akan lihat aja nih bagaimana racikan Boyan Hodak saat menghadapi PSM Makassar. Apakah akan seperti yang 2 laga sebelumnya atau Boyan Hodak punya strategi sendiri? Nah, kira-kira seperti inilah formasi Persib Bandung saat menghadapi PSM Makassar. Di bawah Mister ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back yakni Kuipers dan Gustavo Franca. Back kiri ada Edo Febriansa dan back kanan Robi Darwis. Duet jangkar ini ada Deddy Kusnandar dan Maklok. Sisi sayap Siro Alves dan Adam Alis. Sementara ujung tombak yang mau nggak mau mungkin terpaksa akan memasang Mailson 5 yang ditopang oleh Tiron Delpino. Itu kalau misalnya DDS ini nggak pulih ya dan Dimas Derajat belum bisa langsung main ya. Laga PSM Makassar kontra Persib Bandung ini ada yang unik nih soal jam tayangnya nih. Selain diganti dari jam 7 malam ke jam sore, ini ada 2 perbedaan nih. Di situs LIB ini jam 15.30, kenapa di Google jam 16.30? Nah lo, yang mana yang bener nih? Jadi ya pantengin aja dari jam setengah 4 sore ya. Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kita jelang laga pekan keempat dari Liga 1 2024-2025 antara PSM Makassar kontra Persib Bandung. Nah, bagaimana sih jalannya laga kali ini?
Itu akan kita bahas semua nanti di segmen fakta di balik laga usai pertandingan ini ya. Makanya stay tune terus di channel ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.